Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Naila Fitria Anggraini dengan NIM C1C023058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, serta fungsi dari pajak. Adapun materi yang akan dibahas adalah yang pertama, cara dan sistem pemungutan pajak, yang kedua, tarif pajak, dan yang ketiga adalah fungsi pajak. Baiklah, materi yang pertama adalah cara dan sistem pemungutan pajak. Cara pemungutan pajak. Cara pemungutan pajak ini terdapat tiga cara, yaitu yang pertama adalah stelsel nyata atau real stelsel. Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Yang kedua, stelsel anggapan atau fictive stelsel. Penggunaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Yang ketiga, stelsel campuran. Sel-sel ini merupakan kombinasi antara sel-sel nyata dan sel-sel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya ada sistem pemungutan pajak. Satu, Official Assessment System. Suatu sistem pemungutan pajak eh, memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari Official Assessment System yaitu wewenang menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus. Wajib pajak bersifat pasif menunggu ketetapan fiskus mengenai besarnya utang pajak. Dan hutang pajak timbul setelah dikeluarkan SKP oleh fiskus. Yang kedua ada Self-Assessment System. Suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Ciri-ciri dari self-assessment system yaitu wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada WP sendiri. WP aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Yang ketiga ada withholding system, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, atau bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari withholding system adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga selain dari fiskus dan wajib pajak. Dapat pula dikatakan bahwa ia sebagai salah satu metode pengumpulan pajak penghasilan yang merupakan bagian dari eh, seluruh penghasilan diterima oleh subjek pajak dalam satu tahun yang dihitung, dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh si pemberi penghasilan. Selanjutnya ada tarif pajak. Tarif pajak dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama, tarif sebanding atau proporsional. Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terletak proporsional pada besarnya nilai dikenai pajak. Contohnya adalah untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Kedua ada tarif tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contohnya yaitu besarnya tarif bea materai untuk cek dan bil niat giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp3.000. Yang ketiga ada tarif progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya adalah pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi tiga, yaitu tarif progresif, yaitu kenaikan persentase semakin besar. Kedua, tarif progresif tetap, yaitu kenaikan persentase tetap. Dan
ketiga yaitu tarif progresif degresif, yaitu kenaikan persentase semakin kecil. Selanjutnya nomor 4 yaitu tarif degresif, yaitu persentase persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Selanjutnya ada fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat ada pajak redistribusi pendapatan, yaitu pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu dalam proses pemungutan pajak terdapat cara dan sistem yang digunakan. Cara pemungutan pajak atau yang biasa disebut stelsel pajak terdiri dari tiga yaitu stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Sedangkan sistem yang digunakan terdiri dari official assessment system, self-assessment system, dan withholding system. Adapun tarif pajak yang digunakan berupa tarif sebanding atau proporsional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif degresif. Pajak memiliki beberapa fungsi seperti fungsi anggaran, fungsi pengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Uh, Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.